Pemirsa, 3 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan maritim Malaysia mengalami luka-luka. Para korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Berikut penelusuran reporter TV One Zinedine Duhan dan juru kamera Indra Gali langsung dari Selangor, Malaysia. Pekerja migran Indonesia menjadi korban penembakan agensi penguat kuasa maritim Malaysia pada Jumat lalu. 1 orang tewas, seorang pekerja kritis dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Para korban yang luka kini dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Reporter TV One mencoba konfirmasi langsung dengan pihak rumah sakit akan keberadaan para korban. Rumah sakit menyebut korban selamat telah sadarkan diri. Saya dari Indonesia. Teman saya ada yang bertanya di Indonesia tentang 3 orang dirawat di Hospital Serdang yang kemarin ditembak di laut. Apakah betul ada di sini? Barangkali ada informasi. Itu saya berjumpa kawan saya bertanya apakah ada di sini atau tidak. Saya hanya pastikan saja. Ya, mereka di sini. Tapi saya tak pasti ada 5 orang ya. Tapi saya tak pasti siapakah yang di sini. Tak pasti siapa di sini. Saya tapi tak tahulah, saya tanya dengan polis juga sekarang. Oh, 5 orang. Di sini ada berapa orang? 3 atau 2 orang. Meski sudah dikonfirmasi, korban penembakan dirawat di rumah sakit namun belum ada informasi detail terkait identitas mereka. Hingga kini kamar perawatan dijaga ketat kepolisian Malaysia. Rencananya, Rabu esok keluarga dari Indonesia diizinkan menjenguk para korban. Dari Selangor, Malaysia, Zinedine Duhan, Indra Gali, TV One mengabarkan. Perkembangan terbaru mengenai penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia akan disampaikan rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini berada di Selangor. Duhan, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, saat ini memang sudah dapat dikonfirmasi titik atau 2 tempat di mana dirawatnya keempat korban yang selamat pada insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM Malaysia pada hari Jumat lalu. 3 diantaranya ini sudah dapat terkonfirmasi berada di Rumah Sakit Sultan Idris Shah, Selangor. Lalu juga untuk 1 orang lagi ini dirawat di Hospital Kelang. Besok juga melakukan berbagai kepada pemerintahan Malaysia dan juga kepolisian di Malaysia, akhirnya diberikan izin untuk melakukan akses ke konsuleran atau untuk menjenguk keempat korban yang selamat ini pada esok hari. Dikabarkan juga bahwa nanti Wakil Menteri nantinya akan turut hadir ke Malaysia nantinya untuk ikut menjenguk salah satu dari 4 korban yang selamat tersebut. Namun juga tentunya treatment yang berbeda ini nantinya akan dilakukan kepada korban yang dinyatakan meninggal. Ini berinisial B. Memang dari pemerintahan Malaysia sendiri masih belum mengungkapkan identitas lengkap, hanya masih sebatas inisial saja. Namun juga jika kita dapatkan data yang berkembang di Indonesia, identitasnya ini bernama Basri, ini merupakan warga Rokan Hulu, Riau, yang juga pada tragedi tersebut ini bertugas sebagai anak buah kapal. Nah, hingga saat ini memang konfirmasi yang kami dapatkan dari KBRI sendiri bahwa berkas-berkas ini masih belum lengkap hingga malam tadi. Memang ini surat kematian masih belum diterima oleh KBRI. Selain dari itu juga memang diperlukan beberapa surat lainnya untuk proses pemulangan jenazah dari Malaysia menuju ke Indonesia ini dapat dilakukan. Ini contohnya ada dokumen dari rumah sakit, lalu data penerima jenazah yang ada di Indonesia, lalu juga surat dari kedutaan, dan juga proses kepulangan ini juga tidak bisa langsung dilakukan secara langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, karena memang peraturan yang ada di Malaysia untuk pemulangan jenazah dari Malaysia menuju ke luar, ini bukan hanya ke Indonesia saja namun ke negara lain, ini harus
bisa melalui kasket atau perusahaan pengantar jenazah yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh pihak dari KBRI atau pihak dari pemerintahan Malaysia. Jadi memang dimungkinkan saja untuk jenazah yang memang dinyatakan meninggal atau korban yang dinyatakan meninggal ini dapat dipulangkan besok. Namun kami juga masih akan terus memantau bagaimana kondisinya, apakah akan dipulangkan besok atau harus ditunda selama 1 hari dan baru dapat dikembalikan ke tempat asal pada hari Kamis. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan.